Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Saya akan beri sebuah pantun. Pohon mangga, pohonku ini ditanam orang di tengah kebun. Sebelum kita mulai acara hari ini, izinkan saya membaca pantun. Sunyi sepi di malam kelam, menatap langit tidak bertuan. Izinkan saya mengucap salam untuk para bapak ibu hebat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana berkat kasih sayangnya kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Yang terhormat Bapak, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 101898, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan desiminasi hari ini. Saya Siti Hamidah Guru Girsa akan memandu acara kita hari ini sampai selesai nanti. Adapun susunan acara hari ini yaitu yang pertama diawali dengan pembukaan oleh saya sendiri, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Deli Serdang. Kemudian yang ketiga pemaparan materi
Acara selanjutnya yaitu kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih buat ibu-ibu dan bapak guru kita yang sudah mau menghadiri undangan dari Ibu Lina. Salah satu tugas CGP adalah untuk membuat aksi nyata yang ke-4. Jadi judulnya Diseminasi Budaya Positif. Sebelum ibu itu meminta kita untuk menghadiri undangannya ini, ibu ini memang melapor ke saya. Saya bilang, ya terserah ibu, tunjuklah orang-orangnya, undanglah mereka. Telah memberikan kata sambutan untuk acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan aksi nyata 1.4 diseminasi budaya positif oleh Ibu Nurlina SPD. Kepada Ibu Nurlina kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 101898, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 101898 Lubuk Pakar. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan banyak ribuan terima kasih karena sudah ikut mendukung kegiatan saya di CGP Angkatan 10 Kabupaten Deli Serdang. Sebelum kita mulai pemaparan saya diseminasi budaya positif, saya ingin ice breaking dulu kepada Bapak Ibu agar tidak
buat angka 1. 1. Kalau 2, 2. Kalau 3, 3. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. 6, 6. 7. Enggak perlu diajar sampai yang contoh. Kalau bisa Bapak Ibu, oke, ayo kita tes dulu ya sebelum kita mulai. Oke, ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Angka 1. Iya, konsentrasi semuanya. Angka 3. Biar betul ini ulang lagi kita ya Bu ya. Angka 4. Angka 7. Iya, masih aman kan Ibu jalannya ya? Aman. Nanti kalau lama saya undang sama pas. Yang capek ya Pak Ibu ya. Oke, sekarang kita sudah konsentrasi semua ya Bu. Sekarang kita mulai pemaparan dari saya definisi budaya positif. Ayo. Ya ini kata pengantar ya Bu. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan memperdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan isi pendidikan yang diinginkan. Jadi, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, sekolah itu bukan tempat anak-anak, bukan tempat untuk mentransfer ilmu aja, tetapi juga pengembangan karakter dan potensi yang dimiliki setiap peserta didik kita. Oke, lanjut Bu. Ini dia budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya yakin semua Bapak Ibu sudah menciptakan budaya positifnya di kelasnya masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Oke, ayo Bu lanjut. Contoh konkretnya seperti yang dilakukan Ibu Kepala Sekolah kita, yang baru dibuat Ibu Kepala Sekolah ke sekolah kita, yaitu Operasi Lisa. Itu salah satu contoh budaya positif, yaitu Lisa lihat sampah ambil. Iya. Dan di sini ada budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma stimulus, yang kedua konsep disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan keenam segitiga restitusi. Dari keenam budaya positif ini, Bapak Ibu pasti sudah pernah mendengar kan? Atau ada yang belum sama sekali Bapak Ibu dengar dari keenam poin budaya
budaya positif yang saya tampilkan. Sudah ya Bapak Ibu? Iya. Dan juga ini akan saya jelaskan masing-masing poinnya. Ini dia paradigma stimulus respon. Yang pertama yaitu paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Dan yang kedua, paradigma stimulus respon memandang bahwa kita sama. Semua orang melihat hal yang sama, sehingga perilaku memaksakan kehendak kita kepada orang lain saling mengontrol sudah tidak relevan lagi dengan konteks zaman saat ini. Dan saya yakin Bapak Ibu juga pasti tidak mempunyai perilaku yang kehendaknya saja yang mau dituruti. Pasti kita membebaskan setiap kemauan peserta didik asal dengan hal yang positif. Ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Menuntun. Ini tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, disiplin positif. Kalau tadi budaya positif, ini disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Ada yang bisa menjawab? Oke, kita lanjut ya Bu. Disiplin. Iya, disiplin itu berasal dari kata Latin yaitu disciplini yang artinya belajar. Kata disiplini juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin dari diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, ini dia disiplin positif. Disiplin positif yaitu para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Iya, benar. Contohnya yang kita terapkan aja di pada saat mau masuk kelas ya Bu, berbaris. Kita sebagai guru juga akan itu menantang ya kan Bu. Apalagi kita baris itu pada kelas 1. Nanti kita semua baris di sini, dia masih lagi di belakang. Ya. Oke Bu, lanjut.
dahulu. Iya. Keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya keyakinan kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Dan di sini saya mau bertanya, keyakinan kelas itu sama nggak dengan peraturan kelas? Beda ya, beda peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nanti akan saya paparkan. Jadi keyakinan kelas itu ialah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakangnya suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas. Ini tahap pembentukan keyakinan kelas. Tahap pembentukan keyakinan kelas yang pertama yaitu ialah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau berdiskusi. Yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, apa sih contoh keyakinan kelas yang sudah Ibu Bapak terapkan di kelas? Saling menghargai satu sama lain, menghormati disiplin termasuk. Oke, lanjut Bu. Nah, inilah dia beda pembeda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas dilarang membuang sampah. Kalau di keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempat sesuai tempatnya. Yang seterusnya, jangan datang terlambat. Keyakinan kelas, hadirlah tepat waktu. Yang ketiga, dilarang mencontek ketika mengerjakan tugas. Yang keyakinan kelas, kerjakanlah tugas dengan usahamu sendiri. Kalau peraturan kelas itu biasanya kita sebagai guru yang membuat ya kan Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas kita buat diskusi bersama peserta didik kita. Jadi bukan kita sebagai guru saja yang membuat. Ya. Itu keyakinan kelas itu tadi dengan cara berdiskusi, berkolaborasi dengan peserta didik kita untuk membuat keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas kita. Oke, ini ada sedikit lagi Bu. Main saja. Nggak apakah mulai kepala. Oke, caranya tutup 1 sampai 5. Kalau saya bilang tutup 1, 1. Kalau saya bilang tutup 2, 1.
Oke, lanjut kita, Bu. Oke, ini dia kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebutuhan untuk makan, minum, tidur, dan keamanan fisik. Pasti kita butuh itu kan, Bu? Kalau kita nggak hidup, kita bakalan sakit, ngantuk, gitu ya. Yang kedua yaitu cinta dan penerimaan. Kebutuhan akan hubungan yang positif dan penerimaan dari orang lain. Contohnya seperti saya sekarang ini. Bapak Ibu mau menghadiri kegiatan saya di Asimilasi Budaya Positif karena Bapak Ibu sayang sama saya, jadi ya bercinta dengan Bu. Oke, yang ketiga, kepentingan dan rasa hormat. Kebutuhan untuk merasa dihargai dan memiliki tujuan hidup. Ya, kita pasti kita pasti sebagai seorang manusia memiliki ingin rasa dihargai ya kan, Bu ya. Biar sama-sama saling menghargai. Oke, yang keempat, kekuasaan kebutuhan. Kebutuhan untuk memiliki kontrol atas diri sendiri dan lingkungan. Yang kelima yaitu kemerdekaan. Kebutuhan untuk membuka pilihan dan memiliki otonomi dalam hidup. Nah, ini ada contoh kasus seseorang anak yang identitasnya kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ada contoh anak yang dia kebutuhan 5 tadi kurang terpenuhi. Jadi dia sehingga dia bermasalah di sekolah. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang dekat ini. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Bimo, jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri, dia jawabannya ditanya itu tadi, ditanya Bu Ani, kenapa Bimo kok suka kali main keluar sampai ke jalan raya? Tapi jawaban Bimo ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi kalau kita kaitkan dengan kebutuhan dasar manusia, sebenarnya Bimo ini kebutuhan apa yang kurang? Rasa cinta dan penerimaan ya Bu, ya, perhatian. Ya kan Bu ya? Ya, jadi karena kurangnya rasa, Bimo dengan cara lari ke luar, ke halaman sampai ke jalan raya, dia itu butuh diperhatikan oleh gurunya. Makanya dia melakukan tindakan seperti itu. Oke, lanjut Bu. Ini ada lagi. Hingga seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Ani atau ibu gurunya. Nah, menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Orang tuanya bertanya, kenapa Dinda menangis dan benci kepada Ibu Ani? Apa alasan Dinda? Jawabannya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas.
indah ini Bapak Ibu. Menyalurkan bakat. Ya, menyalurkan bakat. Tapi coba kembali lagi ke kebutuhan 5 dasar manusia tadi. Enggak. Enggak. Nah, untuk kita tadi karena si Dinda menyalurkan bakatnya itulah. Jadi dalam 5 kebutuhan dasar ini masuk yang kemana Bapak Ibu? Kemanusiaan, pemerintahan, ya bebas, ya kan Bu? Iya, betul. Oke, kita lanjut. Ini lagi ada contoh satu lagi. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat tenang sekali berlatih sampai akhirnya bisa menyetir mobil dengan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti menyetir mobil itu seru. Jadi kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada si Dimas? Rasa aman, ya. Coba Bu, balik lagi kita. Iya. Kebutuhan dasar ada 5: bertahan hidup, cinta dan penerimaan, kepentingan, kekuasaan dan kemerdekaan. Iya. Iya, benar. Dia ingin bisa bebas menyetir mobil dengan caranya tadi ya berlatih sungguh-sungguh ya kamu ya. Oke, lanjut Bu. Ini posisi kontrol. Pada kontrol Dr. William Wesley, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang kelima, teman. Yang ketiga, teman.
dia lakukan. Contohnya hasilnya yaitu kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Nah, ini yang kita takutkan. Kalau kita terus-terusan memiliki posisi kontrol yang tertentu, anak-anak bisa jadi dendam. Mungkin kalau kelas 1, 2, 3 masih bisa ya dimarahin hari ini, besok lupa. Atau jangankan besok, 2 jam sekali
Bisa katakan kepada murid, ayo anak, lakukan itu demi ibu. Ya bu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ingat enggak? Itu pernah membantu kamu. Gitu. Oke, di posisi memantau guru berkata, apa keraguannya? Nah, keraguan apa yang tadi kita pelajari anak-anak kita itulah yang kita ucapkan. Oke, di posisi manajer, guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah? Oke. Nah, lanjut bu. Nah, masuk kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka guru akan menanggapi dengan melakukan pendekatan kepada murid untuk mengajak saling berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka menjadi yang lebih baik dan menghargai diri sendiri. Oke, lanjut. Ini tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kita tanya kepada murid, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Kalau memang salah, apa konsekuensinya? Oke. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Tanyakan pada anak itu, apa keyakinan apa yang sudah dilanggar? Oke, lanjut bu. Nah, ini ada satu video penanganan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ya, ini di sini mungkin saya bermasalah yaitu dia selalu datang terlambat. Jadi pada tahapan ini saya tanya dulu, apakah yaitu dia tadi validasi tindakan. Saya tanya apa alasan dia terlambat? Kenapa bisa sampai terlambat berulang-ulang kali? Setelah dia jawab, setelah dia ngasih tahu alasannya, saya tanyakan lagi. Tadi membuat rasa bersalah. Saya tanyakan, apakah tindakan terlambat dia tersebut itu salah atau tidak? Pasti salah ya kan Bu ya? Ya, dia di sini pun sudah menjawab tindakan yang dia lakukan itu salah. Lalu setelah itu saya tanyakan, apakah tindakan dia terlambat sekian hari itu melanggar peraturan kelas, keyakinan kelas? Karena memang di keyakinan kelas yang sudah saya buat kelas saya yaitu disiplin, hadir tepat waktu. Jadi di sini dia
selanjutnya yaitu budaya positif mencakup 6 hal penting, yaitu perubahan paradigma stimulus respon, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam penerapan segitiga restitusi. Mengembangkan budaya positif di sekolah haruslah dilakukan dengan penuh kesungguhan. Caranya dengan mencontohkan hal yang terlihat sederhana, dan ini harus terus dilakukan secara terus-menerus. Contohnya saya bilang tadi, budaya positif yang sudah diterapkan ibu kepala sekolah kita, yaitu operasi Lisa. Jadi, bagaimana budaya itu terus berkembang di sekolah kita? Kita dulu sebagai guru, ya, yang ikut melakukannya ya Bu ya. Kita lihat sampai kita ambil. Otomatis anak murid juga nanti bakalan mengikut guru aja. Lihat sampai ambil. Masa aku sebagai murid? Ya, pasti kan gitu ya Bu ya. Oke, yang menjadi sebenarnya sulit tauladan untuk siswa yang mana guru itu digugur dari guru. Mulai contohnya seperti saya bilang tadi. Oke, sebelum menutup, saya ingin merefleksi dari kegiatan kita ini. Yang pertama kali saya tanya, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, apa sih yang Ibu dapat? Apa sih yang akan Ibu tanamkan kepada diri sendiri dan peserta didik Ibu? Amin. Kalau menurut saya, penjelasan dari Bu Lina sudah sangat menjelaskan sekali tentang budaya. Pertama, budaya positif ini kan memang harus diawali dari visi sekolah. Namanya kita membuat suatu budaya itu apa? Yang pertama, tadi bilang Lisa. Program Lisa yang dibuat operasi Lisa, ya operasi Lisa Ibu kepala sekolah. Dan sangat bagus. Itu kan dimulai dari sisi dulu. Sampai akhirnya ke budaya, dan itu akan menjadi habit. Habit itu action, kebiasaan yang menjadi tertanam. Itulah budaya. Ya. Jadi memang budaya positif ini itu berawal dari baik. Saya mau contoh dari sebuah dulu. Nah, dari kita guru-gurunya, ibu-ibu dan ibu-ibu ya. Jadi sudah sangat baik, sudah sangat bagus dari Ibu Lina. Terima kasih untuk semua masukan yang pengetahuan yang kami diberikan juga dengan perbedaan disiplin dan disiplin budaya. Terus stigma kita sebagai guru dalam menjadi hukum, kontrol, yang bagus manajer, iya. Jadi itulah. Jadi kalau saya tanya Bu, kalau dari yang masuk ke handphone, pasti kita punya dong. Setelah pemaparan saya, emoticon apa sih yang akan diberikan kepada saya? Dari emoji handphone, ada kepala yang love-nya 2 mata.